Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Selamat sore, pemirsa. Masyarakat mempertanyakan bagaimana faktor kenyamanan hingga kesehatan penghuni rumah bersubsidi ke depannya setelah pemerintah berencana memperkecil luas bangunan dan luas tanah rumah subsidi. Kita akan bahas nanti bersama narasumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pengunjung bisa mencoba beberapa produk yang dipamerkan di ajang Indo Defense 2025. Salah satunya adalah simulator terjun payung atau parachute simulator. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji tertinggi mencapai 280% sebagai bagian dari upaya menjamin sistem hukum serta mewujudkan kesejahteraan hakim di tanah air. Berikutnya puluhan orang tua murid 4 sekolah dasar di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara memprotes rencana pemindahan sekolah pada Kamis pagi. Para orang tua murid mengaku bakal kesulitan mengantar dan mengawasi anak-anak jika dipindahkan ke sekolah baru. Informasi pertama dari peristiwa kebakaran diduga akibat kompor gas bocor dari salah satu kios. Belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kamis pagi ludes terbakar. Nah, sementara itu di Lampung, sebuah gudang BBM jenis solar di Teluk Betung, Selatan Bandar Lampung terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik kios dan warga yang berada di pasar tersebut panik dan menyelamatkan diri dan barang dagangan mereka. Tak lama kemudian, belasan mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Api akhirnya padam 1 jam kemudian setelah Sudin Kebakaran Jakarta Timur mengerahkan 75 petugas pemadam. 9 kayak. Terusnya gimana Pak? Itu dari mana sebabnya Pak? Ya itu sih dari tengah, cuma siapa-siapanya saya nggak paham Pak. Cuma dari tengah aja. Dari tengah, terusnya tiba-tiba? Ya tiba-tiba ya. Saya juga bingung sendiri mau selamatin barang saya. Ini ada berapa kios sih Pak? Orang itu kecil-kecil Pak, nggak tahu berapa jumlahnya. Ada belasan nggak Pak? Ada lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran melanda sebuah gudang BBM yang berada di Jalan Ikan Kembung, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis dini hari. Objek yang terbakar merupakan gudang BBM jenis solar. Puluhan petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi kebakaran harus bekerja ekstra untuk memadamkan api karena api telah membesar. Peristiwa kebakaran gudang solar yang diduga ilegal tersebut menyebabkan 1 unit mobil tangki dan 2 unit sepeda motor ludes terbakar. Selain itu, 2 rumah semi permanen milik warga yang berada di sekitar lokasi juga turut hangus terbakar. Api baru berhasil dipadamkan petugas pada Kamis pagi. Peristiwa kebakaran gudang solar tersebut saat ini telah ditangani Polresta Bandar Lampung. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Penyitaan dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat dengan tersangka seorang hakim bernama Ju Yamto. Tim penyidik Direktorat Jampitsus Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah Rabu petang. Uang diserahkan oleh kuasa hukum tersangka Ju Yamto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Penyitaan ini berdasarkan 4 surat perintah penyidikan yang ditandatangani pada April 2025. Setelah disita, uang dititipkan ke rekening penampungan milik Kejaksaan Agung dan digunakan sebagai barang bukti penunjang proses hukum.
Penyidik mendalami kaitan uang tersebut dengan dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyitaan atau tersangka baru. Hari ini juga penyidik pada Jampitsus dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara yang di Jakarta Pusat hari ini menerima juga melakukan penyitaan uang sejumlah 2 miliar ya dari salah seorang tersangka DJU. Nah, ya, 2 miliar. Tadi diserahkan oleh kuasa hukumnya ya. Oleh kuasa hukumnya. Jadi tentu dengan penyerahan ini dan kita melakukan penyitaan yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ya semakin membuat terang ya dari tindak pidana ini dan mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat lagi untuk proses persidangannya. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus suap perkara ekspor CPO untuk 3 korporasi besar, yaitu Jumianto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtaron. Mereka diduga menerima suap sebesar 22,5 miliar rupiah dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta agar perkara dengan 3 perusahaan besar diputus onslah atau lepas dari segala tuntutan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke Indonesia Timur, pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk sementara waktu melarang aktivitas wisata di kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu antisipasi pasca adanya aksi dari masyarakat KW terkait dengan penutupan operasi pertambangan nikel di wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk sementara melarang aktivitas wisata di kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi gangguan keamanan menyusul aksi penolakan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Larangan dikeluarkan setelah masyarakat pemilik hak ulayat di KW menyatakan penolakan terkait pencabutan izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel di Raja Ampat. Mereka menyatakan sikap tidak mengizinkan aktivitas pariwisata di Pulau Wayak untuk sementara waktu. Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengimbau kepada para pengelola homestay agar tidak mengizinkan wisatawan menuju spot-spot wisata di kawasan tersebut sambil menunggu situasi kembali kondusif. Pengusaha wisata terutama pengusaha homestay, jangan dulu izinkan tamu turis ke wilayah-wilayah ini dulu, karena kita tidak takutnya ini masih panas, semua darat juga masih mendidih, akhirnya mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kepada para pengunjung wisata itu. Situasi ini berdampak terhadap pengelola homestay di Raja Ampat. Sebagian mengaku mengalami penurunan jumlah pengunjung sejak ramainya pemberitaan terkait penambangan dan isu lingkungan. Sejauh ini karena ada beberapa isu-isu yang beredar tentang itu pertambangan ya. Itu tuh kayaknya dari itu deh. Jadi mereka mungkin kayak nanti aja dulu karena ada Raja Ampat ada alami hal seperti itu, makanya kayaknya nanti aja dulu baru datang liburan gitu sih. Iya kebetulan memang untuk yang di sini juga kurang pengunjung yang datang. Untuk meredam potensi ketegangan, Pemkab Raja Ampat melakukan dialog dan sosialisasi ke 4 lokasi bekas tambang yang telah dicabut izinnya. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap kondusif, termasuk di kawasan pariwisata. Jersey Allen, Waisai, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Yang juga tengah menjadi sorotan pemirsa beberapa hari terakhir, wisatawan serta penyedia jasa transportasi jeep serta motor Gunung Bromo resah karena teror Ranjau Paku di area savana Gunung Bromo. Pelaku usaha wisata di Gunung Bromo berharap agar pihak terkait bisa segera menangkap pelaku teror Ranjau Paku. Oke, buat para driver jeep, ini hati-hati ya. Libur panjang di kawasan wisata Gunung Bromo mendadak mencekam.
Ini karena puluhan kendaraan baik jeep maupun motor mengalami kempes ban di kawasan savana. Usut punya usut, peristiwa kempes ban ini akibat ranjau paku yang sengaja disebar oleh orang tak dikenal di kawasan Savana Bromo. Dalam video yang beredar luas di media sosial, mengimbau agar pengunjung wisata Gunung Bromo berhati-hati dengan teror ranjau paku ini. Bupati Probolinggo menyayangkan adanya teror ranjau paku ini yang dianggap mencoreng kenyamanan dan keamanan wisata Gunung Bromo selama ini. Nah, ini akan terus kita telusuri, makanya kita bicara banyak dengan teman-teman kepolisian. Jika kemudian ini menjadi sebuah keisengan, kami harap tidak terjadi lagi, karena ini akan sangat berakibat kepada penurunan dari jumlah wisatawan yang merasa tidak nyaman datang ke Bromo, dan ini juga berimbas kepada penghasilan dari teman-teman yang mencari nafkah di sini. Korban ranjau paku mayoritas merupakan para pelaku usaha wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mereka berharap pelaku ranjau paku bisa segera tertangkap agar wisatawan bisa merasa nyaman berlibur di kawasan ini. Irsyad Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur. Masih dari aksi kriminal, Direktorat Reserse Siber Polda Bali menangkap puluhan tersangka pelaku penipuan love scam di 5 lokasi berbeda di Denpasar. Para tersangka bertugas mencari data diri warga negara Amerika Serikat dengan mengenalkan diri menggunakan foto perempuan yang datanya dipalsukan. Warga Amerika menjadi korban selanjutnya diperas oleh jaringan yang tinggal di Kamboja. Delapan tersangka pelaku penipuan love scam yang ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber Polda Bali Senin lalu, Rabu siang dirilis di markas Polda Bali. Para tersangka terdiri dari 31 laki-laki dan 7 wanita. Puluhan tersangka dengan kartu tanda penduduk luar Bali ini ditangkap di 5 rumah sewaan berbeda di Denpasar, Bali. Masing-masing di Jalan Nusa Kambangan, Nangka Utara, Gustiwa Peguyangan, Irawan Ubung Kaja, serta Jalan Swamandala 3 Denpasar. Kasus ini terungkap berawal dari operasi siber yang dilakukan Direktorat Reserse Siber Polda Bali terkait judi online. Namun petugas justru menemukan lokasi penipuan jenis love scam. Dari kelima tempat kejadian perkara, petugas di Siber Polda Bali menyita 82 unit telepon genggam serta 47 unit komputer. Perangkat handphone dan komputer inilah yang digunakan para tersangka menjalankan aksinya mencari data warga Amerika Serikat. Modus yang digunakan tersangka yakni seolah-olah menjadi perempuan dan menggunakan beberapa foto-foto perempuan yang sudah dilengkapi dengan data diri palsu. Foto-foto tersebut digunakan untuk mengelabui dan meyakinkan korban, termasuk untuk mengikuti atau melanjutkan komunikasi dengan link Telegram yang dikirimkan ke calon korban. Data diri yang didapat para tersangka selanjutnya dikirim ke jaringan yang ada di Kamboja. Selanjutnya, pemerasan pada korban warga Amerika Serikat dilakukan oleh pelaku jaringan di Kamboja. Foto perempuan yang sudah dilengkapi dengan data diri palsu untuk mengelabui para korban, khususnya yang menggunakan akun Telegram milik warga negara Amerika Serikat. Sasarannya warga negara Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya para tersangka mengirimkan link Telegram khusus kepada korban guna mendapatkan data pribadi korban seperti nama lengkap, umur, alamat, dan yang lain-lain. Dari target yang berhasil didapatkan para broadcaster atau operator tersebut mendapatkan bonus sebesar $1 per data. Selain memperoleh bonus sebesar $1 Amerika per data yang didapat, tersangka juga mendapatkan gaji pokok per bulan sebesar $200 Amerika Serikat. Gaji para tersangka dikoordinir seorang yang berada di Kamboja. Selain susah mencari pekerjaan, para tersangka menerima pekerjaan tersebut karena awalnya dikira lowongan telemarketing. Warga negara Amerika yang menjadi korban diperkirakan ribuan orang, sebab penipuan love scam ini telah dijalankan sejak November 2023 lalu yang lokasinya berpindah-pindah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara atau denda 12 miliar rupiah. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
Ya, bagaimana peluang pasar properti di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini? Usai jeda kita akan bahas bersama Ketua Badan Pembina Organisasi REI dan tenaga ahli Kementerian PKP. Tetap bersama kami. In association with Kita ke informasi selanjutnya, rumah bersubsidi bakal semakin sempit setelah pemerintah berencana memperkecil luas bangunan dan luas tanah rumah subsidi. Rencana itu pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat mempertanyakan bagaimana faktor kenyamanan hingga kesehatan penghuni rumah bersubsidi ke depannya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memperkecil luas bangunan rumah subsidi menjadi 18 sampai 36 meter persegi dan luas tanah menjadi 25 sampai 200 meter persegi. Aturan ini dikatakan masih dalam pembahasan dan dilakukan uji coba. Kondisi rumah subsidi dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi seperti ini. Ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan sisa tanah. Jika luas bangunannya menjadi 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi, arsitek mengatakan ada beberapa strategi desain. Misalnya mengurangi sekat. Jadi ruang makan, ruang keluarga, dan dapur bisa dijadikan satu karena aktivitasnya berdekatan. Sementara sekat bisa ditambahkan di kamar mandi. Jadi konsepnya kurang lebih seperti apartemen tipe studio. Dosen arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Bramasta Putra Rediantanu mengatakan, dalam perspektif pemerintah, mengecilkan luasan rumah subsidi bisa menghemat biaya dan menghasilkan rumah yang lebih banyak. Namun dari perspektif penghuni kurang nyaman. Jika didasarkan pada kebutuhan ruang per individu yaitu 9 meter persegi, ukuran rumah itu terbatas untuk 2 orang. Selain kurang nyaman, juga akan mempengaruhi aspek kesehatan, misalnya akses pencahayaan alami dan udara yang terbatas. Kaitannya sama penghawaan pencahayaan alami. Kalau dianalogikan seperti ini sederhananya. Satu ruang itu mungkin di rumah tinggal sederhana terbatas hanya punya satu sisi jendela. Tapi idealnya sebenarnya dari keilmuan desain sebaiknya minimal ada 2 bukaan sehingga angin itu bergerak cross. Nah, dengan membuat angin ini bergerak, segala macam udara yang terjadi dalam ruangan itu dapat bertukar dengan baik. Kaitannya sama kesehatan mungkin dengan udara yang bergerak leluasa itu tidak menyebabkan debu, bakteri, virus itu mengendap cukup lama dalam rumah. Sehingga udara bertukar cukup sehat. Di sisi yang lain kalau dari segi matahari, sama-sama kita tahu matahari yang cukup itu baik untuk tumbuh kembang anak, setidaknya vitamin D untuk orang dewasa dan seterusnya. Sehingga dengan keterbatasan lahan rasanya akan menjadi sangat tricky ya untuk kemudian memberikan akses kepada matahari dan angin alami itu masuk ke dalam ruangan seperti itu. Redi menambahkan, daripada mengecilkan luasan rumah subsidi, lebih baik pemerintah memikirkan tipologi baru yang bisa menjawab efektivitas dan kuantitas. Selain itu, juga melebarkan perspektif sehingga tidak anti dengan menyewa, mengontrak, atau konsep hunian komunal yang disebut co-living. Sementara, salah satu pengembang rumah subsidi mengatakan tak masalah dengan luasan rumah yang diperkecil. Hal ini karena dipengaruhi daya beli masyarakat, harga tanah, dan biaya produksi yang berbeda-beda di tiap daerah. Menurut saya, memang kondisi ideal di masing-masing daerah itu berbeda. Karena apa? Menyangkut daya beli masyarakat yang berbeda, menyangkut harga tanah yang berbeda, menyangkut harga material yang berbeda, maupun harga upah yang berbeda. Tapi kalau targetnya pemenuhan defisit rumah, menurut saya itu sah-sah saja dan itu nanti mungkin akan disesuaikan. Jadi mungkin itu, karena apa? Rumah merupakan kebutuhan primer, daripada orang tinggal menyewa atau di rumah rusun. Jadi lebih baik mungkin punya rumah sendiri, mungkin itu.
Lukman menambahkan, nantinya dimensi rumah akan disesuaikan dan dinilai masih layak huni. Kanzata Marindora, Miki Peresia, Gresik, Jawa Timur. Luas rumah subsidi akan diperkecil menjadi 18 meter persegi hingga 36 meter. Kabar itu beredar usai muncul draft keputusan Menteri PKP KPTSM 2025 tanpa nomor keputusan. Lantas, bagaimana tanggapan sejumlah warga atau masyarakat Jakarta terkait rencana diperkecilnya luas rumah subsidi? Berikut statement mereka. Kalau bagi saya sih sebenarnya setuju aja kalau misal saya masih lajang sebenarnya kalau ukurannya diperkecil. Cuman kalau untuk saya udah berkeluarga itu kan otomatis menjadi kecil, Mas. Sementara kan rumah tangga itu perabotan atau barang-barangnya pun banyak sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga, baik dapur, baik lemari, apapun itulah barang-barang rumah tangga. Kalau misalnya untuk diperkecil untuk keluarga, menurut saya sih kurang setuju. Kalau untuk lajang sih setuju saya. Kalau menurut saya sih 18 meter sih oke-oke aja. Cuma kan saya perempuan ya yang suatu saat nanti bakal berumah tangga dan punya anak. Dan barangkali kan anak-anak saya pengennya punya kamar sendiri ya. Jadi menurut saya itu agak kurang sih 18 meter. Jadi kalau menurut saya ini tanggung. Karena kalau untuk pengantin baru hanya berdua mungkin cukup. Tapi kan namanya berumah tangga kan pengen punya keturunan. Kalau punya anak 1 atau 2 dan selanjutnya. Berarti ini kan tanggung, mesti nanti harus ganti rumah lagi. Kalau bisa janganlah diperkecil, kalau bisa diperlebar itu lebih bagus, seperti itu. Kalau dibilang setuju nggak setuju, mungkin karena namanya rumah subsidi ya kita sebagai masyarakat bisanya setuju aja ya. Tapi kalau dari preferensi pribadi, kalau untuk tinggal sendiri memang itu sebenarnya masih cukup. Tapi kalau misalnya kita berkeluarga atau concernnya mungkin masyarakat yang mau ajak orang tuanya atau tinggal sama saudaranya, saya rasa itu agak kurang bisa memadai untuk masyarakat yang tinggal lebih dari sendiri. Nanti saya ngadepi Erick Thohir. Lantas bagaimana peluang pasar properti di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini mengingat pertumbuhan ekonomi 2025 hingga 2026 diperkirakan pemirsa struggling di angka atau di atas 5%. Untuk membahasnya langsung kami sudah bersama narasumber dengan Bapak Toto Lusida selaku Ketua Badan Pembina Organisasi Real Estate Indonesia REI sekaligus tenaga ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Selamat sore Bapak Toto. Sudah hadir studio. Terima kasih sekali untuk kehadirannya di studio CNN. Ya. Langsung saja Pak Toto, kami ingin membahas perspektif dari Pak Toto. Bagaimana kemudian peluang pasar properti Pak saat ini, karena kalau melihat melemahnya ekonomi, daya beli masyarakatnya mulai menurun, apalagi struggling di atas 5% pertumbuhan ekonomi 2025 hingga 2026? Ya, yang pertama dari semua itu bahwa kita itu memang turun karena perang. Oke. Perang itu terjadi bukan hanya di Ukraina, musuh Rusia atau Israel, musuh Palestina, tapi di luar itu juga terjadi perang yang bukan senjata, yaitu perang ekonomi. Itu terjadi di mana-mana, apalagi dengan adanya sistem yang diberlakukan oleh Amerika. Dari situ bikin kacau semua nilai tukar dan ekonomi seluruh dunia, sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Untuk itu Indonesia juga melakukan perbaikan. Berapa persen yang akan dicapai oleh Indonesia itu akan kita lihat di akhir tahun. Tapi yang pasti dengan kondisi yang ada sekarang memang kita menurun. Oke. Tapi melihat ada tren positif nih Pak, kita lihat bersama sudah ada pertemuan antara Presiden Trump dengan Xi Jinping, Presiden Tiongkok, menunjukkan hal-hal yang melanjutkan kerjasama tentunya di bidang tertentu. Ini bagaimana kemudian nampaknya ke Indonesia, apalagi di sektor properti Pak, dengan keharmonisan kedua negara tadi? Perkiraan ekonomi makro bahwa Amerika akan jadi menurun kekuatannya untuk nilai tukar. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia akan menjadi lebih sehat. Jadi saya juga optimis di atas 5% pertumbuhan. Kenapa? Karena properti itu bisa menjadi andalan investasi kalau pertumbuhannya di atas 6%. Itu optimisme ya? Ya. Akan mencapai 6% ya tahun 2025 ini? Siap. Siap begitu ya Pak ya. Kemudian apa Pak langkah sejauh ini yang dilakukan, strategi yang sudah dilakukan di sektor properti untuk menggairahkan kembali Pak daya beli masyarakat yang turun ini terhadap properti? Jadi gini, yang pertama
memang dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, kita punya orang tua sendiri yang fokus di bidang perumahan. Dan itu sudah dilakukan oleh kementerian, sehingga saya harapkan dengan kondisi yang ada itu kita bisa menerobos dari regulasi-regulasi yang menghambat. Dan ini sudah dilakukan oleh kementerian, termasuk untuk hunian apartemen, untuk rumah subsidi yang hari Minggu nanti akan dilantik para asosiasinya untuk supaya saling ada keseimbangan di antara penghuni, developer dengan penengahnya pemerintah, untuk itu adalah pemerintah daerah. Nah, untuk pelaksanaan semua ini yang belum tersentuh, yang masih diusahakan itu adalah kemampuan dari masyarakat. Sekarang ini bisa dikatakan 90% bahkan per hari ini itu ditolak oleh kolektabilitas, khususnya masyarakat MBR. Kenapa? Masyarakat MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa ditolak? Karena dia punya pinjol dan pay later. Karena orang menengah ke atas jarang pakai pinjol. BI checking-nya akan terganggu nih Pak ya? Ya, sehingga mereka ditolak karena BI checking itu tadi. Nah, perbaikan ini sedang Pak Menteri usahakan supaya ada fleksibilitas di sini. Beberapa bank sudah setuju dengan negosiasi dengan Pak Menteri, tapi belum semua. Sehingga masih banyak penolakan. Baik itu di segi perumahan, di segi mobil, itu semua ada penolakan. Kebetulan saya juga ada bidang usaha TPK yang di dealer mobil. Di situ juga penolakannya cukup tinggi. Cukup masif gitu Pak ya? Karena mereka yang beli low class car itu terhambat oleh kondisi-kondisi ini. Baik Pak, kemudian Pak Toto, apakah sudah ada upaya menurunkan harga jual? Apakah cukup nanti efektif untuk meningkatkan permintaan Pak? Mengingat suku bunga acuan yang menurun tidak langsung otomatis menurunkan biaya pinjaman atau kredit. Pak Toto. Menguatnya nilai tukar yang terjadi, kita semua terima kasih dari dunia usaha dan masyarakat. Tapi intinya interest itu memang pengaruh. Tapi dalam artian pengaruhnya tidak sepenuhnya asal ekonomi itu roda berjalan dengan baik. Nah, sedangkan kita ini melihat global belum berjalan dengan baik. Indonesia lagi berusaha untuk tetap berjalan konsisten. Itu tetap ada pengaruhnya. Kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Tapi kalau properti tidak pernah kita ada istilah nilai harga jual turun. Kenapa orang minat investasi di bidang properti? Karena properti nggak pernah turun harganya. Yang kita lakukan adalah terobosan, mengecilkan unit, mengefisiensikan tanah, itu yang kita lakukan. Memperkecil unit, kita masuk ke dalam pembahasan itu, kita putarkan juga grafisnya dipersiapkan oleh tim kami di control room. Grafis soal statement dari Ibu Dirjen begitu ya Pak Toto ya, Dirjen Perumahan PKP Bu Sri Haryati yang menyatakan Pak Toto ada penyesuaian regulasi, ada tambahan fitur baru ya Pak ya, mempertimbangkan pembangunan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi. Ini pertimbangannya, landasannya adalah kita lihat grafik berikutnya untuk putusan MK begitu ya, yang sudah termuat dalam putusan MK nomor 14 PUUX 2012 membuka ruang pemerintah untuk merancang rumah subsidi dengan ukuran lebih efisien selama tetap mengedepankan prinsip rumah layak huni. Ini siapa Pak pengusulnya? Ada fitur baru memperkecil ukuran rumah subsidi. Koordinatornya tetap Pak Menteri Marwarar Sirait. Tapi dalam artian pengawalannya kita lakukan bersama-sama. Tadi siang kita sudah lakukan go public ke masyarakat untuk melihat bahwa rumah 18 meter itu bagaimana, rumah yang mezanin di luas 21 meter itu bagaimana, jadi yang 2 kamar. Apakah itu rasional, layak huni, secara oksigen juga memenuhi, bukan hanya space. Itu udah dilihat semua orang, kurang lebih tadi yang hadir di atas 100 orang, mereka melihat sendiri sebelum Pak Menteri datang. Jadi memang kita kasih kebebasan. Akhirnya semuanya malah sepakat itu bisa dilakukan di kota-kota metropolitan. Seperti Jakarta dan sekitarnya begitu Pak Toto? Ya, Jabodetabek, Surabaya,
Bahkan Surabaya saya sudah mulai diskusi dengan wali kota, sangat atensi untuk melakukan untuk masyarakat MBR dan milenial. Dapat respon positif dari developer, Pak? Oh, dapat respon positif. Tadi seluruh asosiasi yang hadir itu menyatakan sepakat mendukung program ini. Tapi ada, kita dengarkan ya Pak ya, beberapa pendapat masyarakat yang mengatakan nampaknya efeknya nanti ke depan adalah tidak sehat berada dalam ruangan 18 meter persegi rumah subsidi yang diperkecil ini, Pak. Ini responnya bagaimana, Pak, dari pemerintah? Kita udah ukur berapa space area, berapa oksigen yang dibutuhkan untuk kebebasan dan kesehatan. Kita sudah siapkan semuanya, hitungannya semuanya udah masuk. Yang megang Bu Dirjen, tapi dalam artian saya sebagai tenaga ahlinya sudah memberikan masukan juga. Dan semuanya sudah diterima dengan baik oleh Pak Menteri. Jadi ide dari Pak Menteri ini sudah bisa terlaksana. Tadi kalau masyarakat mau melihat bisa di Lipo Mall Semanggi, apa itu namanya, Lipo Mall Nusantara kalau nggak salah. Di situ ada contohnya supaya masyarakat tahu. Karena kalau nggak melihat, orang nggak percaya bahwa itu adalah rasional dan bisa diterima. Tapi kan ini banyak ada juga yang mengeluhkan kenapa tidak dengan cara membangun rumah susun subsidi, Pak. Karena kalau melihat pertimbangannya harga tanah yang memang cukup tinggi, kenapa tidak mengencarkan rumah susun subsidi? Apakah memang peminatnya sangat sepi saat ini di dunia properti? Jadi gini, di Indonesia itu belum biasa tinggal di rumah susun secara mayoritas. Jadi kita harus pelan-pelan untuk membiasakan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Inisiasi itu sudah dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Dan kemudian terobosan akan kita lakukan. Seperti kita ketahui, tarif listrik, tarif air di rumah susun dengan di landed itu beda. Lebih mahal di rumah susun. Kami sudah menghimbau ke Pemda, terobosan yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk supaya tarifnya sama. Supaya orang itu nggak ogah tinggal di rumah susun karena mahal. Kemudian nanti tahapan berikutnya masalah IPL. Itu juga kita akan batasi. Supaya jangan semaunya sendiri menentukan per meter square-nya berapa. Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak, bagaimana kemudian simulasi nanti jika saya mengambil rumah nih Pak, yang rumah subsidi diperkecil 18 meter persegi, hitung-hitungannya bagaimana Pak ke depan? Kalau misalkan ambil KPR, konsepnya berapa lama tenor yang akan bisa diambil, kemudian per bulannya berapa nih kira-kira? Kalau tadi saya hitung-hitungan sama Nobu Bank, kalau 20 tahun dengan nilai jual 107 juta, itu dia ngangsurnya sekitar 670.000. Per bulannya? Per bulan. Sekarang kita bayangkan Jakarta. Kalau kita tinggal di kos-kosan, itu udah dialami oleh sopir saya sendiri. Itu 1 bulan, dia bayarnya 1,5 juta. Ukurannya 3 kali 4. 12 meter. Ini 18 meter, dia ngangsurnya 600.000, bisa memiliki rumah itu. Punya aset sendiri begitu ya Pak? Punya aset sendiri. Pasti banyak sekali peminatnya. Jadi kalau orang tanya kenapa nggak test the water? Nggak perlu test the water. Ini masyarakat butuh sekarang ini. Kan gitu kan? Jadi kalau kita butuh, jangan kita, ini juga untuk kaum milenial, saya tambahkan dikit. Kalau kita punya expense living cost, asal nggak pemborosan, itu nggak cukup dengan pemasukan yang kita peroleh, itu jangan kita mengurangi expense kita. Itu tidak termotivasi untuk diri kita. Kita harus bagaimana pemasukan kita bisa melebihi dari living cost atau expense kita yang tiap bulan. Patokan itu yang harus membangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Ini kira-kira nanti draftnya masih dibuat, apakah nanti akan ditampung dalam sebuah wadah undang-undang atau bagaimana Pak dari keputusan Menteri? Keputusan Menteri, tapi Menteri yang ini memang terobosannya sangat bagus. Dia belum menetapkan draft ini supaya ada masukan dari masyarakat. Terakhir Pak, apakah nanti juga akan dihapus ya Pak ya rumah subsidi 36 gitu ya, tipe 36 dan juga 60? Oh enggak. Masih tetap ada. Jadi ya, semua itu adalah pilihan masyarakat, silakan memilih. Cuman kita menyediakan kecil, kenapa? Karena kemampuan masyarakat. Dan
keinginan milenial. Jadi milenial kita akan sediakan sendiri dengan clubhouse yang ada. Untuk yang mereka MBR kita siapkan sendiri dengan kemampuan mereka, dan semuanya tidak akan ada kumuh karena ROW kita buat lebar jalan 7 meter. Jadi tidak ada kumuh. Oke. Saluran kita tutup dengan box culvert. Jadi jalannya akan lebar. Mbak, terakhir Pak, mungkin ini kan di rumah ada selain generasi milenial, ada generasi Gen Z yang menonton saat ini yang mungkin memberikan tips kepada mereka yang akan mungkin pikir-pikir, Pak, lebih baik sewa rumah atau beli rumah subsidi ke depannya. Terakhir. Kalau saya, Anda itu supaya tenang hidupnya sebagai keluarga baru. Karena saya juga ngalami, semua orang pasti ngalami. Karena orang tua saya dulu hanya dosen pengajar. Ya kita mulainya memang dari kecil. Tapi kita harus punya rumah sendiri. Kenapa? Dengan rumah sendiri kita hidupnya lebih tenang. Bisa memikirkan pendidikan untuk anak-anak, dan kehidupan kita sendiri bisa lebih maju. Oke. Tadi ya Pak ya, lebih baik punya aset sendiri begitu ya, ketimbang menyewa milik orang lain, karena ini mengingat masa depan nanti ke depannya bagaimana hidup bersama dengan keluarga terdekat. Terima kasih atas waktunya di studio Bapak Toto Lusida, Ketua Badan Pembina Organisasi Real Estate Indonesia REI, sekaligus tenaga ahli Kementerian PKP bersama kami di Newsroom di sore hari ini. Terima kasih. Pak Toto sudah hadir. Selamat sore. Dan informasi berikutnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji tertinggi mencapai 280%. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda berikut. In association with Kita ke informasi berikutnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji tertinggi mencapai 280%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji para hakim di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjamin sistem hukum serta mewujudkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat pengukuhan 1.451 hakim di Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis 12 Juni. Nilai kenaikan gaji para hakim akan bervariasi sesuai tingkatan dan golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280% dan akan diberikan kepada golongan paling rendah. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut menterinya kerap pusing ketika dia meminta kenaikan gaji bagi sejumlah institusi negara. Prabowo bahkan menyebut demi kenaikan gaji para hakim, anggaran lembaga lain seperti TNI dan Polri juga bisa dikurangi. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama Menteri Keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang.
Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Prabowo juga meminta agar para pegawai lain di luar profesi hakim bersabar karena ia telah memegang data-data keuangan yang memungkinkan untuk menaikkan gaji pegawai lain secara bertahap. Dalam kesempatan ini, selain para hakim yang akan dikukuhkan, turut hadir Ketua Mahkamah Agung Sunarto serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri dan Panglima TNI. Nabila Putri, Devi Fitriani, Jakarta. Pemirsa, rincian gaji dan tunjangan hakim saat ini telah diteken dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Besaran gaji hakim ini ditentukan oleh dari golongan dan masa kerja sehingga nominalnya pun berbeda-beda pada setiap jabatan. Berikut kita saksikan besaran gaji hakim yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kita lihat bersama untuk grafis yang pertama, masa kerja 0 hingga 1 tahun. Yang paling kecil kita lihat untuk golongan 3A sebesar 2,7 juta rupiah ya, sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk paling besar di golongan 4E ini kisarannya sekitar 3,8 juta. Kita lihat untuk grafis berikutnya untuk masa kerja 2 hingga 3 tahun, bisa di slide berikutnya. Golongan 3A ini sebesar 2,8 juta atau 2,873.500. Untuk yang paling besar di angka 4.2.700 yang merupakan golongan 4E. Kita lihat untuk grafis berikutnya di masa kerja 4 hingga 5 tahun ada 2,9 juta 64.000 untuk golongan 3A, ini yang paling kecil begitu ya. Kita lihat untuk golongan 4E, ini yang paling besar 4.128.700 rupiah. Pemirsa, kenaikan gaji hakim apakah nantinya akan berdampak positif terhadap kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal? Untuk membahasnya kita telah tergabung dengan daring dengan mantan hakim Kang Asep Iriawan. Langsung saya sapa, selamat sore Kang Asep, sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Mohon maaf, nampaknya masih belum di-unmute. Selamat sore, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arinal. Baik, gagah sekali nampaknya banyak kostum Anda sore ini bersama kami Newsroom. Saya ingin pinjam sehari. Kang Asep, tadi kami juga sempat memutarkan tentunya ya perspektif dari Pak Presiden kenapa kemudian mempertimbangkan kenaikan gaji. Tentu kita sudah putarkan statement tersebut dan minta perspektif Anda sore ini. Respon Anda dulu terhadap wacana kenaikan gaji ini. Ya, semua orang pasti pengen gajinya besar. Cuman ketika gaji besar harus ada ukurannya. Satu itu, ya pastilah itu. Kedua, nah sekarang kalau gaji sekarang dinaikkan sekarang, ya di mana hakim sedang terpuruk dengan kasus-kasusnya, itu kebijakan yang terburu-buru. Alasannya kenapa? Ya, terburu-buru lah itu. Kok ibarat orang ngasih martabak ya, sementara dia belum martabat, kelakuannya masih maksiat. Nah, harusnya tunggu dulu. Nah, kenapa? Kan tugas hakim itu menegakkan hukum dan keadilan. Itu di konstitusi loh. Nah, sementara kita lihat kemarin kejadian, si Rika Jarot tuh, 1 triliun, kemudian 2 triliun, 3 triliun, 50 kilo. Kemudian si Nuradi sebelumnya, itu di Mahkamah Agung, belum beberapa hakim agung yang di kasus. Nah, kemudian kasus di PN Pusat kemarin yang kasus Muiz itu kan, yang hukuman yang kita bahas. Nah, selama mereka belum ada perkara lain, nah, selama mereka belum ada tindakan dari hakim-hakim yang kebijakan Mahkamah Agung sekarang baru diturunkan, ya artinya kinerja belum nampak, harusnya Presiden jangan dulu
memberikan PHP kepada para hakim, tunjukkan dulu kinerja. Nah tadi, jadi penghasilan itu harus berbasis kinerja. Kalau sekarang kinerjanya masih terpuruk dan masyarakat tidak percaya, kemudian penghasilannya besar, itu saya kira hanya angan-angan gitu. Tidak hanya angan-angan, itu hanya PHP gitu. Dan itu membahayakan. Karena apa? Karena hakim itu menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum. Penegak hukum yang sekarang faktanya kemarin kan membalikan hukum dan cari penghasilan. Dan ingat, sering saya katakan, gaji itu tidak berbanding lurus dengan kinerja. Ya, ini masalah integritas. Integritas tidak bisa dinilai dengan harga. Tanya hakim-hakim yang sekarang akan turun kebijakannya Pak Narto, ketua MA itu, yang akan berjalan di Juli, itu hakim-hakim kelas wahid, orang-orang yang tidak kenal duit. Nah, harusnya tunggu dulu mereka mengadili perkara-perkara besar, termasuk mengadili tadi Sirikar Rakobja bandingnya, ya, ketemu ketua bandingnya atau wakil ketua pengadilan tingginya. Kemudian hakim-hakim yang ditangkap oleh kejaksaan, beberapa masalah-masalah besar yang triliunan ditangkap oleh kejaksaan, kita tunggu kinerjanya para hakim yang akan datang yang kurang lebih bulan Juli ini akan melaksanakan tugas gitu kan. Jadi kalau sekarang kenaikannya karena tadi pernyataannya presiden udah capek-capek terus dilepasin, lah jangan-jangan ini kejadian lagi kan. Tapi coba dulu nih yang hasil kejaksaan yang akan dikatakan ke pengadilan, nanti gimana? Kalau pengen hukumannya berat, tunggu nih hakim-hakim yang akan melaksanakan bulan Juli. Maka saya bilang tadi, terburu-buru kebijakan dengan dasar, kalau lihat pernyataan tadi, minta ke Menteri Keuangan, suruh nyari dari anggaran lain. Kena ketatanya berdasarkan, ya polisi capek-capek, hukumannya ringan. Jadi harus berbasis kinerja, ada ukurannya, parameternya. Ya kalau sekarang hanya berdasarkan lihat ringan-ringan, ya sekali lagi, kalau sekarang ringan-ringan dan dikasih uang, seperti bansos tuh kan, orang lebih malas. Lebih malas, lebih bahaya lagi ketika gajinya naik, walaupun yang gajinya 280% itu terpencil, justru akan menaikkan transaksional. Itu yang bahaya, gitu kalau terburu-buru kebijakan tanpa melihat dulu hasil kerja hakim-hakim yang akan diturunkan dulu Jakarta dulu kan. Lihat dulu nih hakim-hakim yang di Jakarta yang akan melaksanakan Juli, ya kinerjanya. Tapi kalau suara asosiasi para hakim di sejumlah akar rumput, bagaimana Kang Asep suaranya? Apakah setuju dengan kalau semua pun, kebijakan jangankan terburu-buru para ini? hakim, semua pun kalau gajinya gede pasti seneng kan. Tapi masalahnya bukan senang atau tidak senang, karena mereka tugasnya menegakkan dua kata di konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum atau mencari penghasilan. Ya tadi dikasih martabak untuk bermartabat tapi maksiat, itu yang nggak boleh. Siapapun kalau gaji naik, termasuk saya Anda pun pasti kan seneng. Masalahnya kinerjanya belum tunjukkan, sementara kasus kemarin belum selesai kan. Kita belum jelas Sirikatnya diputus berapa, Sindura juga ringan, beberapa kasus lagi kita nunggu yang kemarin ketangkap itu hakim 60 miliar dengan rombongan para pengacaranya, itu belum nampak. Justru kita akan lihat dulu kinerjanya. Kalau kinerjanya ya oleh hakim-hakim yang baru turunkan kebijakan kemarin Pak Narto, sekian ratus hakim diturunkan di Jakarta dan beberapa kota besar, itu bagus, masyarakat puas. Saya kan jangankan 280%, 1000% saya setuju. Tapi tunjukkan bahwa mereka penegak hukum yang menegakkan keadilan. Sesuai Pancasila, keadilannya ya bermartabat gitu ya, bukan bermaksiat, apalagi biadab. Kang Asep, sembari mungkin kita putarkan, kita siapkan grafis begitu ya. Kami punya grafis soal PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan fasilitas hakim yang berada di bawah MA, Kang Asep. Besaran gaji hakim yang dibagi menjadi 3 kelompok. Anda mungkin bisa melihat di layar Anda juga begitu ya. Kita lihat untuk masa kerja 0 sampai 1 tahun nih Kang Asep, dari 2,7 sampai 3,8 juta. Kemudian ada masa kerja 2 hingga 3 tahun, 2,8 juta hingga 4 juta 2.700 Kang Asep. Ada 4 hingga 5 tahun, 2,9 juta hingga 4,1. Ini idealkah bagi seorang hakim mendapat nominal ini? Kacamata Anda? Nah, gini, makanya ada kesalahan harus dipahami. Ada gaji sama tunjangan. Justru kalau yang tidak ditampakkan itu tunjangannya yang lebih besar. Apa gajinya mengkecil, ikut sama-sama dengan pegawai negeri yang lainnya yang tidak 18 tahun tidak naik. Justru kalau Prabowo mau, ya udah nggak ada gaji, nggak ada tunjangan, satukan aja penghasilan supaya pensiun tidak kaget. Nah itu kan gajinya dulu ikut PNS ya, tunjangan tersendiri besar. Nah jadi jangan dilihat yang 2 jutanya, coba tanyakan yang tunjangannya. Maka saya termasukkan, kalau nanti kinerjanya para hakim bagus di Jakarta mulai Juli itu, saya kira satukan gaji sama tunjangan supaya pensiun mereka tidak kaget. Sekarang itu kan dinabobokan, soalnya gajinya kecil, itu yang ditonjolkan, ya 2 juta. Orang tidak menonjolkan, coba tunjangannya cukup besar gitu ya. Besar. Jadi yang dibawa ke rumah itu lebih besar, bukan. Jadi jangan mau dibohongin ya. Ya soalnya 2 juta lah.
tunjangannya kok nggak diliatin. Maka saya sudah mengatakan lebih baik gaji sama tunjangan disatukan. Jadi itulah penghasilan gaji hakim misalkan 20 juta, 30 juta, tapi sekaligus. Tapi tadi sejak awal berbasis kinerja. Dia menegakkan hukum dan keadilan, bukan jadi penegak hukum yang membalikan hukum tadi, karena penghasilan mereka keadilan kan. Secara sederhana mungkin bisa kami digambarkan dari Anda, Kang Asep, berapa sih take home pay dari seorang hakim di Republik ini, apalagi di PN Jakarta Pusat, kalaulah nanti naik 280%, ini siapa yang akan mendapatkan ini, 280% gaji hakim ini? Itu kan tadi dibilangin oleh Prabowo, yang paling kecil. Kalau 29% ada 2 juta termasuk kecil kalau menurut saya. Ya, saya kira termasuk kecil ini. Ya coba hitung aja. Anggaplah 300%, berarti 3 kali lipat, 6 juta kan. Dari 2 jadi 6 gitu ya? Jadi 6, karena kan apa supaya gampang hitung ya, karena matematik saya agak blow on gitu kan. Jadi kalau berarti 3 kali lipat, kali 2 lah, udah kali 6 atau jadi 8. Itu kan sebenarnya masih kecil sekali lagi. Tapi kalau nanti katakanlah sampai saya 30 juta, saya sangat setuju. Bahkan 50 juta saya setuju. Cuman masalahnya, selama mereka tunjukkan kinerja, ya nggak bisa. Ya, makanya tunjukkan dulu mereka, contohnya yang paling gampang, bulan Juli inilah hakim-hakim yang akan diturunkan di Jakarta etalasenya, lihat. Tidak hanya diperlu, semua hakim biar sama, tidak hanya terpencil atau yang baru, termasuk hakim-hakim senior. Tapi percaya, tapi kalau selama kinerja, orang kan sama penghitungan orang ekonomi pasti ketika menghasilkan penghasilan remunerasi itu kan berbasisnya kinerja, bukan karena mereka sering dibebaskan, mereka tidak naik. Itu dasarnya nggak masuk akal, nggak rasional penghitungannya. Makanya kalau rasional tadi saya katakan, kalau kinerja sudah jelas, digaji berapapun, rakyat sudah puas karena penegak hukum menegakkan hukum dan keadilan, saya kira tidak akan menemukan protes gitu kan. Sekarang kan disenyumin oleh orang, ini jangan-jangan omong-omong, jangan di PHP-in. Kalau di PHP-in juga nilai cuma kecil, kalau 280 dari 2,7 atau 2,6 atau 3 juta lah ya. Nah itu untuk hakim-hakim daerah. Nah sementara hakim yang udah golongan pangkat udah gede, nah nanti akan jadi transaksi naik. Yang kayak kemarin 60 miliar yang dibohongin sekian triliun itu kan. Baik. Sayangnya waktu kita sangat pendek, saya harus nanya singkat juga terakhir untuk closing statement juga terhadap Anda. Apakah nanti kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal? Anda tadi kayak nampaknya masih pesimis ya, bukan soal gaji untuk melihat integritas seorang hakim. Tapi bagaimana kemudian optimisme dari kenaikan gaji hakim ini untuk melihat kualitas pengadilan di Republik ini, Kang Asep? Ya, justru dengan dikasih remunerasi dinaikkan gaji, ya hakim-hakim harus waspada. Jangan seperti yang di daerah kan, kemarin kejadian daerah masa hakim ngutus suruh bersihkan masjid. Jadi sekali lagi justru menentukan motivasi bagi para hakim dengan gaji naik supaya kerjanya benar. Ini reward, supaya rewardnya tadi saya katakan. Saya setuju, 50 juta aja setuju. Tapi kalau Anda ya dari motivasi tidak menimbulkan punishment, ya hukuman bagi Anda karena Anda telah mencederai hakim-hakim baik, ya percuma gaji naik. Ya. Jadi orang jadi hakim itu akhirnya nunggu penghasilan, padahal gaji hakim itu adalah pilihan. Ya gaji segitu ya terima. Tapi tadi patokan dunia itu sama, gaji dimanapun hakim itu harus tertinggi, ya paling tinggi dari semua, termasuk lebih tinggi dari presiden, termasuk dari BUMN. Tapi kalau kinerjanya kecil, ya nggak layak dia dapat kecil, ya yang dapat besar gitu kan. Harusnya tadi berbanding balik sekali katakan, hakim tunjukkan kinerja Anda. Nah kalau Anda sudah digajikan naik masih maling, ya sikat begitu kalau ada kasus mafia besar begitu yang akan diungkap begitu ya. Terakhir mungkin sedikit saja Kang Asep. Bermartabat ya. Ini demi menaikkan gaji para hakim, anggaran lembaga lain justru seperti TNI, Polri juga bisa dikurangi. Ini bagaimana kemudian dampak ini? Dari perspektif Anda. Ya, anggaran itu kan tadi saya bilang Kementerian Keuangan pasti ngitung untuk institusi lain, untuk polisi, untuk hakim, untuk jaksa. Ingat ya, kenaikan gaji hakim harus diikuti oleh gaji panitera dan pegawai pengadilan dan termasuk pegawai di Mahkamah Agung. Itu beban berat. Apa mau ditarik lagi dari institusi lain, dari kepolisian? Itu jangan, makanya harus tadi hati-hati ketika menaikkan gaji. Tapi kalau ketika penegak hukumnya benar, siapapun pasti akan apresiasi. Tapi kalau selama tidak benar, selama itu pula akan menjadi terdengar sayup-sayup. Baik, kita aminkan begitu ya, gaji hakim naik, kinerja makin baik. Aminkan saja begitu ya, kita optimis dengan hal tersebut, kualitas pengadilan akan tetap baik ke depannya dengan gaji ini yang dinaikkan ini. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom. Suatu kehormatan sudah meluangkan waktu. Kang Asep Iriawan, mantan hakim. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Dan informasi lainnya hadir usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
In association with Saya panasnya. Gak bisa mati pari. Edan. Kebakaran melanda sebuah gudang BBM yang berada di Jalan Ikan Kembung, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Kamis. 1 unit mobil tangki dan 2 unit sepeda motor hangus terbakar. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Diduga akibat kompor gas bocor dari salah satu kios, belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kamis pagi ludes terbakar. Sementara itu di Lampung, sebuah gudang BBM jenis solar di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik kios dan warga yang berada di pasar tersebut panik dan menyelamatkan diri dan barang dagangan mereka. Tak lama kemudian, belasan mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Api akhirnya padam 1 jam kemudian setelah Sudin Kebakaran Jakarta Timur mengerahkan 75 petugas pemadam. Nah, 9 kayaknya. Terusnya gimana Pak? Itu dari mana sebabnya Pak? Ya itu sih dari tengah tuh. Siapa-siapanya saya nggak paham Pak. Cuma dari tengah aja. Dari tengah. Terusnya tiba-tiba? Ya tiba-tiba ya. Saya juga bingung sendiri mau selamatin barang saya. Ini ada berapa kios sih Pak? Orang itu kecil-kecil Pak, nggak tahu berapa jumlahnya. Ada belasan nggak Pak? Ada lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di lokasi kejadian masih memparah. Kebakaran melanda sebuah gudang BBM yang berada di Jalan Ikan Kembung, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis dini hari. Objek yang terbakar merupakan gudang BBM jenis solar. Puluhan petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi kebakaran harus bekerja ekstra untuk memadamkan api karena api telah membesar. Peristiwa kebakaran gudang solar yang diduga ilegal tersebut menyebabkan 1 unit mobil tangki dan 2 unit sepeda motor ludes terbakar. Selain itu, 2 rumah semi permanen milik warga yang berada di sekitar lokasi juga turut hangus terbakar. Api baru berhasil dipadamkan petugas pada Kamis pagi. Peristiwa kebakaran gudang solar tersebut saat ini telah ditangani Polresta Bandar Lampung. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, puluhan orang tua murid 4 sekolah dasar di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa memprotes rencana pemindahan sekolah mereka pada Kamis pagi. Mereka mengaku bakal kesulitan mengantar dan mengawasi anak-anak jika dipindahkan ke sekolah baru. Pihak sekolah membenarkan adanya sosialisasi rencana pemindahan sekolah. Rencananya sekolah mereka akan dijadikan SMP. Usai mengantar anaknya ke sekolah, puluhan ibu-ibu orang tua murid 4 sekolah dasar di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan sekolah. Mereka memprotes rencana Dinas Pendidikan Kota Medan yang akan memindahkan sekolah. Para orang tua murid menyatakan tidak setuju setelah mendengar sosialisasi yang disampaikan tim Dinas Pendidikan Kota Medan. Sekolah dasar itu akan dijadikan sekolah SMP karena di Kecamatan Medan Perjuangan belum ada SMP negeri yang berdiri. Para orang tua murid menilai pemindahan sekolah sangatlah tidak tepat karena saat ini mereka berdomisili dan bertempat tinggal di sekitar sekolah. Pemindahan sekolah jelas akan memperjauh jarak saat mengantar dan menjemput. Sekolah yang ada saat ini juga dinilai orang tua murid sangat layak karena luas dan memiliki sarana dan prasarana yang baik. Sedangkan sekolah yang dipersiapkan untuk menampung anak-anak mereka tidak luas. Dipindahi ke Gang Sado atau Purwo. Mana bisa di situ Pak? Di situ tengoklah keadaannya. Sekolahnya kemana-mana. Kecil. Di sini kan besar Pak. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan adanya sosialisasi pemindahan 4 sekolah SD negeri, yaitu SDN 060853, 060851, 060863, dan SDN 064017. Rencananya pemindahan akan dilakukan tahun depan. Pihak sekolah juga telah menampung aspirasi sekitar 560 orang tua siswa. Nyaris seluruhnya menolak pemindahan sekolah.
Aspirasi itu akan segera diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Orang tua sudah kita ajak bicara baik-baik dan alhamdulillah tadi pagi saya mendapat kabar dari dinas bahwasanya sekolah ini tidak jadi untuk ditutup dan akan tetap dikembalikan seperti semula, tetap kita menerima siswa baru. Saya sangat senang lah Pak, antusias sekali dengan kabar seperti ini, keputusan ini, karena semalam kita udah sosialisasi dengan pihak dinas, semua ditampung oleh dinas aspirasinya dan mereka juga mau yang terbaik lah buat sekolah kita ini. Para orang tua murid bertekad akan terus menyampaikan aspirasinya sampai mendapat surat tertulis pembatalan pemindahan sekolah anak-anak mereka dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara. In association with Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji tertinggi mencapai 280%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji para hakim di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjamin sistem hukum serta mewujudkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat pengukuhan 1.451 hakim di Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis 12 Juni. Nilai kenaikan gaji para hakim akan bervariasi sesuai tingkatan dan golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280% dan akan diberikan kepada golongan paling rendah. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut menterinya kerap pusing ketika dia meminta kenaikan gaji bagi sejumlah institusi negara. Prabowo bahkan menyebut demi kenaikan gaji para hakim, anggaran lembaga lain seperti TNI dan Polri juga bisa dikurangi. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama Menteri Keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Prabowo juga meminta agar para pegawai lain di luar profesi hakim bersabar karena ia telah memegang data-data keuangan yang memungkinkan untuk menaikkan gaji pegawai lain secara bertahap.
Dalam kesempatan ini, selain para hakim yang akan dikukuhkan, turut hadir Ketua Mahkamah Agung Sunarto, serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri dan Panglima TNI. Nabila Putri, Devi Fitriani, Jakarta. Keinformasi lain, sempat mati suri karena pandemi, mal perlahan kembali bangkit menyedot pengunjung lewat gerai kuliner dan hiburan. Lantas seperti apa mal berevolusi dalam menjaga eksistensinya? Berikut ulasannya. Di tengah tantangan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, mal justru tetap ramai. Tapi kedatangan pengunjung bukan untuk berbelanja baju atau gadget, melainkan untuk makan. Gerai makanan dan hiburan kini menjadi ujung tombak pusat perbelanjaan. Menurut riset Colliers Indonesia, 2 kategori ini terus mendominasi dan menjadi magnet utama pengunjung mal. Kalau aku sih ya ini ya untuk cari kuliner, makanan yang baru-baru, terus yang promo gitu. Ya cari ya sambil jalan, hangout, terus kulineran, cari yang diskon gitu. Daya tarik kuliner memang membuka peluang interaksi sosial. Kafe-kafe menjadi tempat nongkrong, bertemu komunitas, hingga healing ala masyarakat urban. Katanya orang nge-mall sekarang udah males gitu, tapi rame-rame aja mall sekarang gitu. Biasanya daya tariknya apa sih? Nyari makanan. Oh, makanan. Kalau Mbak? Ada promo biasanya. Wih, promo biasanya pasti untuk biar dapat yang murah-murah ya. Kalau anak-anak dibawa buat apa? Ya kan di sini banyak permainan gitu kan, jadi anak kan seneng gitu ke time zone atau main ke playground gitu. Oke, sama cuacanya mungkin adem, dingin, enak ah. Cocok lah ya kalau untuk main-main di mall gitu ya. Jadi banyak aktivitas lain, nggak harus cuma belanja doang gitu ya. Oke, thank you. Pengelola mal terus berevolusi. Mereka menambah tenan kuliner, pop-up bazar kuliner, bahkan menghadirkan acara-acara yang melibatkan keluarga. Karakter customer tuh switching dari yang ke mall itu hanya untuk belanja, tapi mereka sekarang mencari entertainment, berkumpul secara community, dan mereka cari makan yang tidak bisa dibeli secara online, dan mereka tetap mau nongkrong bareng gitu yang tidak bisa dibeli secara online. Jadi TSM Cibubur sekarang banyak berubah, banyak melakukan perubahan-perubahan tenan. Kita akan banyak tenan entertainment, mainan anak, mainan yang remaja pun kita akan ada. Begitu, kita juga merubah area yang dulunya hanya tertutup, sekarang kita bikin juga area outdoor. Sementara itu, Plaza Semanggi yang sempat menjadi primadona pada tahun 2000-an, kini berusaha menghidupkan kembali dengan cara melakukan rebranding. Melalui pengamatan perubahan perilaku pengunjung, konsep Nusantara disematkan untuk mendekatkan dengan masyarakat. Waktu kita buat ini, kita sudah memperhitungkan hal itu. Jadi, memang kita sudah mengantisipasi perubahan behavior itu waktu kita membuat konsep barunya Plaza Semanggi yang kita rebranding jadi Lipo Mall Nusantara. Apa yang kita lakukan? Kita buat lebih banyak tenan-tenan F&B, ruang-ruang terbuka, buat interaksi sosial juga, dan tempat-tempat yang hiburan lah. Pelibatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM semakin memperkuat fondasi dalam menggait pengunjung. Dengan pengunjung sebagian besar masyarakat perkantoran di sekitar Sudirman, mal ini menjelma menjadi ruang interaksi yang santai. Ya, saya ngeliat mall ini cukup bagus karena sebelumnya kita pernah kantor kan dekat sini ya. Jadi sering makan ke sini, food court di atas. Tapi makin lama kok makin sepi, makin mati ya. Karena mungkin dengan adanya inovasi ini, makanan makin banyak, makin bisa banyak pilihan buat orang-orang kantor sekitar sini. Juga banyak orang nongkrong yang saya lihat di sini, nggak cuma makan siang. Jadi menghidupkan lagi lah mall ini, cukup bagus. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mencatat rata-rata jumlah pengunjung mal di Jakarta per sehari sebanyak 4 juta orang pada 2024. Angka ini naik 5% dari tahun sebelumnya. Belanja mungkin bisa ditunda, tapi kebersamaan tak bisa ditawar. Mal menjadi opsi yang kini hadir menawarkan ruang hangat budaya berkumpul yang tak pernah hilang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. In association with
In association with Api menyambar dan membakar tubuh seorang pria saat mencoba menyelamatkan anaknya dari kebakaran yang menimpa sebuah kios di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Detik-detik kobaran api membakar tubuh seorang pria saat keluar dari sebuah kios di Jalan Harkat, lingkungan 4 Kelurahan Sei, Merbau, Kota Tanjung Balai pada Kamis dini hari terekam kamera CCTV. Awalnya pria tersebut berniat menyelamatkan anaknya dari amukan sejago merah di dalam sebuah kios. Namun saat mencoba memindahkan bahan bakar minyak, api malah menyambar dan berkobar ke seluruh tubuhnya. Melihat kejadian itu, warga sekitar langsung melarikan korban bernama Kezali Sukma ke rumah sakit. Sementara dari rekaman CCTV terlihat sang anak selamat setelah digendong oleh warga yang lain. Api juga berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian. Hingga kini penyebab kebakaran kios masih diselidiki polisi. Puncak ibadah haji sudah dilewati beberapa waktu lalu. Ada banyak catatan dalam rangkaian ibadah haji tahun ini dan tentu akan berdampak pada penyelenggaraan haji di tahun mendatang. Saya langsung sapa produser eksekutif CNN Indonesia Hani Pranayadati di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Hani. Sebelumnya ada rencana pengurangan kuota haji hingga 50% oleh pihak Arab Saudi. Badan Penyelenggara Haji menyebut pengurangan kuota jemaah haji Indonesia tahun depan dibatalkan. Bisakah Anda ulas mengenai wacana pengurangan kuota haji tahun 2026 ini, Hani? Ya, Waalaikumsalam, Victor. Informasi yang kita sama-sama dapatkan bahwa semalam waktu Indonesia Barat, sudah dilakukan konversi oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar yang menyatakan bahwa semula ada wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50% dan ini merupakan dinilai sebagai peringatan karena Indonesia dinilai kurang rapi dalam menata atau mengatur jemaah Indonesia. Sementara itu Kementerian Agama menyatakan tidak mengetahui akan wacana pemotongan kuota sebanyak 50% itu. Kemudian terjadi pertemuan antara Badan Penyelenggara Haji dengan pemerintah Arab Saudi, terutama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, yang kemudian memutuskan bahwa Indonesia masih dipercaya, pemerintahan Presiden Prabowo masih dipercaya untuk mendapatkan kuota tanpa ada pemotongan kuota dan bahkan mungkin pemerintah kita akan bisa mengusahakan kenaikan kuota dari yang sekarang sebanyak 221.000 orang atau anggota jemaah haji. Sementara itu tentang syarikah yang semula adalah 8, tadinya tahun lalu hanya ada 1 syarikah, kemudian tahun ini mulai ada multi syarikah. Tahun depan rencananya begitu Badan Penyelenggara Haji akan memegang kendali atas penyelenggaraan haji untuk jemaah Indonesia, maka Badan Penyelenggara Haji mempertimbangkan untuk membuat hanya 2 syarikah yang bertanggung jawab terhadap jemaah haji Indonesia. Sementara itu pemerintah Indonesia sudah mulai diminta untuk berkoordinasi dan membuat semacam satuan tugas dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyiapkan penyelenggaraan haji di tahun depan. Demikian Victor yang bisa saya sampaikan tentang kuota yang dipotong dan wacana kuota yang dipotong tapi kemudian tidak jadi. Baik, ini berarti menjadi catatan khusus ya bagi BP Haji tahun depan yang akan menyelenggarakan ibadah haji di musim haji 2026. Lalu bagaimana dengan kloter kepulangan jemaah haji reguler Indonesia, Hani? Sampai kapan ini kira-kira akan diterbangkan ke Indonesia? Oke, sampai tanggal tepatnya saya masih mencari info pasti karena hari ini adalah hari kedua pemberangkatan kloter jemaah haji untuk pulang ke Indonesia. Targetnya adalah yang sudah dipulangkan adalah sudah ada 16 kloter, sementara 6.000 anggota jemaah haji sudah pulang dan itu baru sebanyak 3% dari keseluruhan jemaah haji. Sedangkan hari ini yang pulang adalah kloter pertama yang pulang untuk hari ini adalah kloter untuk tujuan Palembang pada pukul 10.45 dari Jeddah dan kemudian ada beberapa kloter yang menuju tujuan masing-masing dari Jeddah seperti ke Surabaya dan ke Ujung Pandang. Dan jemaah haji total, saya bisa tambahkan di sini jemaah haji total yang diterima oleh
Arab Saudi sekarang adalah 1,67 juta atau lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. 1,5 juta hasil rilis dari pemerintah Arab Saudi, 1,5 juta berasal dari luar dan sisanya adalah lokal atau warga yang bermukim di Arab Saudi. Sedangkan jumlah untuk demografinya, jumlah jemaah haji pria sedikit lebih banyak daripada jemaah haji wanita, dan petugas haji yang dikerahkan untuk haji tahun ini adalah sebesar 420.000 petugas haji, sebagian besar diantaranya adalah pria. Dan Indonesia termasuk salah satu dari 8 negara yang termasuk bekerja sama dengan inisiatif Kota Mekah, di mana kita mendapatkan fasilitas kepabeanan dan imigrasi sehingga mempermudah proses kedatangan dan kepulangan jemaah Indonesia. Untuk kedatangan misalnya proses kepabeanan dan imigrasi sudah diurus atau sudah selesai sebelum jemaah tiba di Tanah Suci, dan itu diharapkan mengurangi kepadatan di bandara. Demikian, Victor. Baik, ini artinya kuota untuk pemotongan kuota 50% sudah dibatalkan Arab Saudi. Ini artinya ada kesempatan untuk Indonesia mengurusi ibadah haji di tahun depan agar lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Hani, dari Mekah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan. Kami tunggu kedatangannya pulang kembali ke Indonesia sekitar 10 hari lagi. Selamat bertugas kembali. Usai menunaikan semua rukun haji, sebagian jemaah memanfaatkan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Islam, salah satunya kota Taif yang menyimpan kisah pedih dakwah Rasulullah. Kota Taif berjarak sekitar 90 km sebelah timur Mekah. Terletak di dataran tinggi, di sini terdapat masjid dan makam Abdullah bin Abbas, sepupu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tidak hanya sahabat tapi sepupunya Rasulullah SAW yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu fid. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dicerdaskan Abdullah bin Abbas ini, kemudian dapat menghafal ribuan hadis dan kemudian dimakamkan di Taif. Di kota ini juga ada situs Masjid Kuk atau Masjid Siku, di mana siku Rasulullah sempat bersandar di batu. Ada pula situs Masjid Adas yang diambil dari nama hamba sahaya yang berbuat baik pada Rasulullah. Saat itu, di tahun ke-11 kedatangan Rasulullah ke Taif disambut dengan perlakuan buruk. Maka kemudian Rasulullah dalam kondisi terusir, dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan Rasulullah berdarah kakinya sampai terumpahnya menembak dengan kakinya karena darah yang sudah mengering. Maka kemudian Rasulullah tidak menyimpan dendam di dalam hati. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, boleh jadi hari ini mereka tidak beriman kepadamu, tapi anak cucu mereka mudah-mudahan beriman kepadamu. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini semua penduduk Taif pun memeluk agama Islam. Hani Pranayadati, Taif, Arab Saudi. Badan Penyelenggara Haji memastikan pemerintah Arab Saudi membatalkan wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50%. Pembatalan tersebut karena pemerintahan Arab Saudi memberikan kepercayaan pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara Haji. BP Haji meminta masyarakat Indonesia tidak panik menyikapi wacana pemotongan kuota haji hingga 50%. Wacana tersebut muncul di internal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sebagai bentuk evaluasi atas penyelenggaraan Haji Indonesia 2025 yang dinilai kurang memuaskan. Sebelumnya pemotongan kuota memang sempat disampaikan pihak Saudi sebagai bentuk peringatan atas buruknya penyelenggaraan haji tahun ini. Namun wacana tersebut tidak berkembang menjadi keputusan resmi karena pemerintah Arab Saudi masih menaruh kepercayaan besar terhadap Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk BP Haji sebagai lembaga baru khusus penyelenggara haji. Langkah itu dinilai sebagai komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola haji. Rangkaian ibadah haji 2025 telah usai. Ada kisah duka yang turut datang bersama kepulangan jemaah. Seperti yang dirasakan seorang jemaah asal Makassar yang pulang seorang diri usai ditinggal ibunya wafat di Tanah Suci. Sementara itu Kementerian Agama Tuban mencatat ada 3 anggota jemaah haji asal Tuban yang meninggal di Tanah Suci. Ketiganya sempat menjalani perawatan sebelum menghembuskan nafas terakhir.
Usai rangkaian ibadah haji berakhir, para jemaah mulai kembali pulang ke tanah air. Keluarga pun menyambut haru anggota keluarga mereka yang kembali. Namun, di antara jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama orang terkasih, beberapa di antaranya harus kembali ke Indonesia seorang diri. Seperti seorang jemaah haji kelompok terbang 1 asal kota Makassar ini, Nurdin Edinahu, yang menunaikan ibadah haji bersama ibundanya Amirah Tayyimah Daman, harus kembali seorang diri usai ditinggal wafat oleh sang ibu. Sang ibunda meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Nurdin kembali hanya dengan membawa koper berisi baju sang ibu. Tangis sedih pun pecah saat Nurdin bertemu keluarga besar. Sempat dirawat di klinik, yang di hotel, yang di sektor 3. Situ sementara dirawat. Satu hari di sana. Dari situ dibawa ke rumah sakit. Pihak PPIH Embarkasi Makassar mencatat sebanyak 22 jemaah haji yang diterbangkan dari Asrama Haji Sudiang Makassar wafat di Tanah Suci. Sementara itu, kabar duka juga diterima kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama 3 hari berturut-turut dari Tanah Suci. 3 anggota jemaah haji dari kloter 69 dan 70 asal Tuban meninggal dunia saat melaksanakan ibadah. Jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pun langsung dikebumikan, yakni 2 orang haji dari kloter 70 Embarkasi Juanda Surabaya Sun Haji yang berusia 90 tahun dan Maswiah 67 tahun dari Kecamatan Singgahan. 1 haji lain yang meninggal dunia berasal dari kloter 69 yang bernama Suwidodo usia 65 tahun. Ketiganya sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat akibat sejumlah penyakit seperti stroke, sesak napas, serta diabetes. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, tak hanya dikenal dengan keindahan alam, Bali juga kaya akan keberagaman tradisi dan budaya. Meski dihadapkan berbagai tantangan multikulturalisme, masyarakat Bali mampu bertahan dan menjaga keharmonisan antar budaya hingga praktik spiritual yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Masjid Al-Hikmah di Jalan Soka Denpasar merupakan salah satu masjid yang memiliki keunikan sekaligus bukti nyata keindahan toleransi di Bali. Masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam ini memiliki ciri khas dan gaya Bali yang kental. Pintu masuk masjid yang berdiri sejak tahun 1978 silam ini dibuat seperti gapura atau candi bentar dengan ukiran khas Bali dari batu paras. Sementara di areal dalam terdapat interior yang memadukan sentuhan seni arsitektural Bali, Tiongkok, Jawa, dan Timur Tengah pada tembok dan kayu. Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah menjelaskan pendirian masjid yang bernuansa khas Bali ini bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus bentuk penghormatan kepada warisan budaya Bali. Tak hanya pada bentuk bangunan, beberapa kegiatan sosial dan agama pun turut melibatkan umat Hindu Bali. Cara kami membangun kebersamaan adalah diantaranya kemarin baru ada kegiatan Idul Kurban, kami berbagi ke seluruh warga di lingkungan masjid khususnya, dan sampai yang jauh pun selama persediaan masih ada kami sampai di sana untuk mendistribusikan. Selanjutnya kami sangat menghargai atau kami sangat menjunjung tinggi kearifan lokal, di mana ketika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Semeton Bali atau agama Hindu, misalkan di waktu Idul Fitri atau kegiatan lain bersamaan dengan Hari Raya Galungan atau Nyepi, khususnya Nyepi, kami sama sekali tidak membunyikan speaker dari masjid, contohnya itu. Semangat menjaga keharmonisan di tengah keberagaman juga tampak pada kekayaan kuliner di Bali.
Beberapa usaha kuliner pun menyajikan rasa otentik namun tetap memberikan jaminan halal khusus bagi warga lokal dari kalangan Muslim. Seperti penyajian kuliner Bali tempo dulu di warung makan Tekor Bali, Kertalangu, Denpasar ini. Pemilik warung makan menyajikan menu nasional dengan lauk beragam seperti ayam, cumi, kambing, hingga bebek di atas pincuk daun pisang. Selain penyajian, suasana warung ini kental dengan nuansa Bali tempo dulu. Meski demikian, pemilik warung makan mengaku tetap mengurus sertifikasi halal untuk menjawab kebutuhan wisatawan Muslim ke Bali. Namun kami tetap menjaga apa yang menjadi komitmen kami, yaitu makanan yang halal gitu. Karena kami menyajikan makanan halal di destinasi wisata ini. Tapi kemasannya kami tetap sajikan secara tradisional melalui pengolahan makanan tradisional, kemudian kemasan penyajian tradisional, kemasan untuk presentasi juga tradisional. Tapi di sini kami untuk menjaga komitmen kami mengurus sertifikasi halal untuk bumbu-bumbu makanan, untuk bahan makanan, dan kami juga mengambil stok-stok makanan dari supplier yang memang sudah tersertifikasi. Itu komitmen kami. Terkait jaminan halal di sejumlah usaha kuliner di Bali, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan di tempat terpisah menyatakan, hal ini sangatlah positif menyusul produk halal yang menjadi bagian gaya hidup serta kebutuhan industri. Nah, ini membuat halal bermetamorfosa dari sekedar jargon agama menjadi simbol kesehatan dan sumber ekonomi. Karena itu saya katakan halal for everyone, halal untuk semua orang, dan halal untuk semua umat, halal untuk semua agama, untuk semua suku, semua ras, semua kelompok, semua golongan. Halal is lifestyle, halal pola hidup, gaya hidup. Terkait Bali yang beragam dengan adat budaya dan tradisi namun bisa tetap harmoni, dosen antropologi budaya Universitas Udayana Gede Budarsa menyebut, nenek moyang warga Bali telah lama hidup dan mengedepankan toleransi dan terus diwariskan hingga kini. Masing-masing maksudnya sudah saling mengetahui dan saling memahami antar komunitas-komunitas ini. Sebenarnya balik lagi di dalam konsep kebudayaan Bali itu nilai-nilai toleransi itu sebenarnya sudah ada melalui konsep-konsep lokal seperti misalkan menyamu Braye, kemudian konsep nyamu Bali, nyamu Selam. Nah itu adalah bentuk upaya penghargaan orang Bali terhadap teman-teman Muslim katakanlah yang sehingga disebut dengan nyamu Selam. Nyamu itu artinya saudara, Selam itu artinya Muslim. Dan ini sebenarnya udah berkembang dari zaman dulu. Artinya ini sebenarnya orang Bali itu cukup memberikan ruang apresiasi terhadap komunitas-komunitas luar. Bagi warga Bali, saling menghormati di tengah keberagaman bukan slogan, namun tindakan nyata. Tidak hanya pada aktivitas spiritual, berbagai bidang industri yang tumbuh di Bali hingga kini damai dan aman bagi seluruh masyarakat. Ayu Nguradewi, Kartika Widowati, Denpasar, Bali. Informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. In association with Pesawat Air India jatuh di dekat Bandara Internasional Ahmedabad, Gujarat, India. Pesawat yang membawa lebih dari 200 penumpang rute Ahmedabad ke London itu jatuh sesaat setelah lepas landas di bandara tersebut. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India menyebut pesawat jenis Boeing 7878 Dreamliner membawa total 242 orang di dalam pesawat yang terdiri atas 230 penumpang. 2 pilot dan 10 awak kabin. Sejauh ini belum ada laporan soal korban jiwa dalam kecelakaan pesawat ini. Media lokal melaporkan kecelakaan terjadi ketika pesawat melakukan lepas landas di Bandara Ahmedabad. Sejumlah video yang diambil dari lokasi kejadian menunjukkan puing-puing terbakar dengan asap hitam pekat mengepul ke udara di dekat area bandara. Ke tanah air lagi, Desa Seisi Jenggi di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara kini dikenal sebagai desa penghasil buah naga. Hampir setiap pekarangan rumah warga ditanami buah naga. Buah naga pun jadi sumber cuan bagi warga dengan dibukanya agrowisata di kawasan tersebut.
Menjadi waktu panen buah naga di Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sejak pagi, setiap petani buah naga di desa itu siap memanen buah kualitas super dari kebun. Satu buah bisa berbobot hingga 800 gram lebih. Puluhan, ratusan hingga ribuan kilogram buah naga dihasilkan dari setiap kebun petani. Setiap kilogram dijual Rp10.000 hingga Rp18.000 sehingga dapat mengantongi puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Seorang mantan pemain sepak bola profesional, Syafruddin, telah sukses menjadi petani buah naga di desa itu. Menguntungkan buah naga dibandingkan padi. Karena buah naga ini prosesnya cuma sekali aja, tinggal rawat. Umurnya kalau kita cantik merawatnya bisa sampai 12 tahun, 15 tahun. Tergantung petaninya sendiri cara merawatnya. Mayoritas buah naga yang ditanam petani desa Sei Sijenggi adalah buah naga Hylocereus polyrhizus. Buahnya berwarna merah muda dengan daging buah merah. Petani terus mengembangkan varietas buah naga seperti jenis Golden Selenicerius megalanthus dengan kulit buah kuning dan daging buah putih. Buah naga golden mulai ditanam karena harganya lebih mahal, bisa mencapai Rp40.000 per kilogram. Salah seorang penanamnya, Yanto, sukses panen 8 ton buah naga merah di kebun sekitar setengah hektar yang membuatnya memperoleh pendapatan hingga Rp80 juta. Ini ada variasi baru, jadi saya mulailah kembangkan kira-kira 1 tahun yang lalu. Gitu. Apa sih Pak bedanya merah sama yang golden ini Pak? Kalau bedanya, kalau untuk nilai ekonomisnya lebih apa yang warnanya golden. Tapi kalau rasa sih lebih enak yang merah. Tanaman pekarangan warga kini jadi bagian agrowisata buah naga di desa Sei Sijenggi. Setiap wisatawan dapat menikmati pemandangan kebun buah naga, sembari membeli dengan panen langsung di kebun hingga pekarangan warga. Masyarakat dan pemerintah desa terus berupaya mengembangkan produk hilir buah naga dari Sesai, Bolu hingga Manisan, sehingga dapat dinikmati warga dan wisatawan yang datang seiring menambah cuan bagi warga desa. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Gelaran Indo Defense 2025 di JI Expo Kemayoran menampilkan beragam teknologi terkini di bidang pertahanan. Pengunjung bahkan punya kesempatan mencoba beberapa produk yang dipamerkan. Salah satunya adalah simulator terjun payung atau parachute simulator. Simulator terjun payung yang didesain ini memiliki spesifikasi yang dikhususkan untuk penerjun militer. Namun dalam gelaran Indo Defense tahun ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mencobanya. Seru banget, soalnya berasa nyata banget, jadi nggak kayak game gitu, jadi berasa nyata banget pada saat meluncur tadi. Ini baru pertama kali nyobain simulator? Iya, baru pertama kali. Yang paling susah ngatur posisi di atasnya kan kita harus lihat tuh mau turun di mana, jadi kita ngatur pakai pengaturnya itu ya. Menurut Business Development Falah Inovasi Teknologi Raka Bisono, simulator penerjunan ini didesain sesuai dengan parasut aslinya. Kondisi dan situasi wilayah penerjunan pun persis dengan situasi nyata di lapangan. Raka mengklaim dengan berlatih dengan simulator ini, para penerjun bisa mendapatkan data latihan yang lebih akurat serta tentu saja jauh lebih aman. Pertama, itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas latihan. Semuanya dapat lebih cepat dan biaya latihan akan lebih murah. Dan kedua, yang paling penting itu adalah safety. Jadi, dengan adanya simulator ini, kita dapat meningkatkan keamanan latihan. Jadi, akan mengurangi terjadi kecelakaan latihan, apalagi di saat terjun payung itu adalah hal yang sangat krusial. Ketika penerjun itu tidak dapat melakukan operasional dengan benar, prosedurnya dengan benar, mereka dapat terjadi kecelakaan, parasutnya akan flip, itu sangat berbahaya. Jadi kita ciptakan parachute simulator ini untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Dan ini juga sudah sangat realistis dan lingkungan environment 3D kita sudah buat dengan maksimal. Meski diperuntukkan untuk penerjun militer, tidak ada salahnya untuk mencoba simulator ini. Ini lagi mencoba simulator, parachute simulator yang biasanya spesifikasinya untuk militer. Tapi orang awam juga katanya bisa mencoba ya, mumpung lagi di Indo Defense. Semua peralatan yang terpasang di tubuh sama dengan peralatan real penerjunan. Bedanya, saya tidak terjun dari pesawat dan menggunakan virtual reality atau VR. Ini semua peralatannya udah lengkap, pakai VR yang nantinya akan menunjukkan lokasi tempat saya terjun. Udah siap-siap nih.
Kita coba ya. Untung hanya simulator ya, kalau aslinya pasti saya lebih deg-degan. Simulasi pun dimulai. Cuaca yang diskenariokan adalah cuaca hujan di kota Bandung. Dan saya terjun dari ketinggian 5.000 kaki. Semua terpantau dari layar komputer termasuk manuver-manuver penerjun. Dari sinilah data-data latihan para penerjun bisa dipantau untuk nantinya menjadi bahan evaluasi. Baru rasanya terbang tadi saya melakukan kesalahan, harusnya di ketinggian 3.000 ya, baru buka parasut, tapi ternyata saya lebih cepat membuka parasutnya dan memang situasinya, perasaannya sama. Ini baru pertama kali, beda ketika para layang ya, parasut dan para layang beda ya Mas ya? Beda. Benar-benar bisa melatih bagaimana kecekatan atau kemampuan kita untuk melakukan penerjunan, dan sebagai orang sipil awam, ini pengalaman yang cukup oke. Irina Wardani, Warsa, Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Pastikan Anda memperbaharui berita terkini hanya di CNN Indonesia. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. In association with